Nah, aku udah coba rangkumin beberapa prinsip dan tips yang diajarin sama Dennis dan dipraktekin sama para muridnya. Ini nih tips-tipsnya. Di video kali ini, aku mau ceritain sebuah kisah menarik yang mungkin bisa ngubah pandangan kamu tentang aktivitas trading. Ini tuh kisah nyata yang beneran terdokumentasiin di tahun 80-an. Jadi gini ceritanya. Di tahun 80-an ada seorang trader yang jago banget. Namanya tuh Richard Dennis. Karena kesuksesan dia selama bertahun-tahun sebagai trader, dia tuh jadi legenda hidup gitu di kota Chicago, sampai dijulukin The Prince of the Pit. Emangnya sejago apaan sih dia? Bayangin aja, di tahun 1970 pas usianya tuh masih 21 tahun, dari modal $1.600 aja, dia bisa dapetin profit sampai jadi milioner, atau nembus $1 juta di umur 26 tahun. Bisa dibayangin nih, $1 juta di tahun 1975 tuh nilai dan daya belinya jauh lebih besar daripada sekarang. Di tahun-tahun berikutnya, Dennis juga terus dapetin keuntungan dari aktivitas tradingnya. Di tahun 1980-an, dia tuh udah punya $200 juta dari aktivitas tradingnya selama 10 tahun. Dan selama karirnya di dunia trading nih, dia tuh pernah tercatat ngedapetin keuntungan sebesar $350 juta. Wah, hebat banget dong si Dennis. Tapi sebenarnya kehebatan trading si Dennis tuh murni dari skillnya dia, atau jangan-jangan itu tuh karena bakat unik yang dia punya? Atau jangan-jangan itu tuh cuma karena keberuntungan doang? Nah, rekan analisnya si Dennis nih, seorang doktor matematika, namanya tuh William Eckhart, berpendapat kalau kehebatan skill trading si Dennis adalah bakat alami yang nggak akan bisa tuh diajarin ataupun dilatih ke orang awam. Tapi si Dennis sendiri justru punya pendapat yang beda. Menurut dia, keahliannya tuh ya bisa diajarin ke siapapun yang punya kedisiplinan dan ketekunan. Dia bilang nih, kalau keahliannya tuh bukan bakat alami, tapi benar-benar kemampuan yang lahir dari kedisiplinan dan juga bisa dilatih. Buat nyelesain perdebatan itu, akhirnya mereka sepakat nih, untuk ngelakuin eksperimen yang menarik banget. Gimana tuh eksperimennya? Jadi, mereka tuh berencana buat ngerekrut sekelompok orang awam yang gak ngerti trading sama sekali, buat dilatih sama si Dennis secara privat. Terus, masing-masing orang itu tuh bakalan dikasih modal trading gitu sampai $1 juta. Niat banget ya kalau dipikir-pikir, sampai mereka tuh rela ngasih modal sebesar itu. Yep, di sini emang si Dennis kepengen ngebuktiin kalau keahlian yang dia punya tuh bukan didapetin karena bakat alami dari lahir, tapi benar-benar hasil dari berlatih dan juga disiplin selama bertahun-tahun. Dia tuh penasaran banget, apa skill dia tuh bisa dia warisin ke orang lain yang bahkan gak punya pengalaman trading sama sekali. Akhirnya, Dennis dan William buka lowongan perekrutan trader gitu, terus dipost di banyak koran, dan ngebagi kelompok jadi 2 batch. Awalnya ada ribuan orang yang daftar, terus mereka seleksi pakai psikotes dasar yang nguji kemampuan matematika dan kognitif. Ya, tesnya tuh mirip-mirip gitu kayak tes IQ standar. Akhirnya terpilih 13 orang dari batch pertama di tahun 1984, terus ada juga 10 orang dari batch kedua di tahun 1985. Latar belakang orang yang terpilih itu bisa dibilang campur-campur banget. Ada yang developer game, pianis, pemain kartu blackjack, terus ada juga pilot angkatan udara, akuntan, sampai lulusan MBA Harvard. Nah, orang-orang yang terpilih ini tuh rencananya bakalan diajarin tentang prinsip trading secara intensif selama 2 minggu, terus dikasih modal deh sebesar $1 juta. Para murid-murid baru Dennis ini dinamain The Turtles, dan eksperimen ini akhirnya mereka namain The Turtle Experiment. Nama turtle tuh terinspirasi dari peternakan kura-kura nih, yang pernah dia kunjungin di Singapura. Dennis juga bilang kalau dia tuh bakalan ngelahirin para trader baru kayak peternakan kura-kura. Singkat cerita, Dennis ngelatih para muridnya secara privat dan intensif selama 2 minggu penuh. Oh iya, dalam eksperimen ini, objek yang diperdagangkan itu macam-macam, tapi kebanyakan adalah kontrak berjangka atau yang biasa disebut dengan future. Kalau di Indonesia nih, trader yang ngelakuin aktivitas trading kontrak berjangka tuh biasanya pakai perantara broker pialang berjangka, kayak broker forex atau perdagangan mata uang asing. Nah, kalau trading mata uang itu kan kodenya USD, Euro, atau GBP buat pound sterling. Komoditas berjangka iya punya kode tersendiri juga, misalnya tuh XAU buat komoditas emas. Terus kalau buat minyak ada WTA atau West Texas Intermediate dan lain-lain. Selain komoditas, mereka juga dilatih nih buat trading surat berharga kayak obligasi negara atau treasury bond punyanya pemerintah Amerika. Wah, terus hasil latihannya gimana tuh? Ternyata hasilnya mencengangkan banget. Di tahun 1989, Wall Street Journal tuh nebitin rekapan hasil trading para turtle didikan Dennis. Ini dia hasilnya. Kamu bisa lihat nih, rata-rata keuntungan mereka tuh mencapai 80% per tahun.
Angka itu bisa dibilang luar biasa banget. Soalnya indeks saham raksasa kayak S&P 500 dan Berkeley City Index aja tuh jauh di bawah 80%. Cuma 19% dan 25% doang. Dalam periode 4 tahun doang nih. Modal yang dikembangin sama para turtles tuh tumbuh jadi 10 kali lipat atau naik sebesar 1000%. Total akumulasi keuntungan yang didapetin sama para turtles tuh mencapai 175 juta dolar. Tentu aja, ini tuh pencapaian yang luar biasa banget. Soalnya kan para turtles ini awalnya nggak ngerti apa-apa soal trading. Tapi dengan pelatihan yang benar dari seorang legenda, mereka bisa ngasilin return yang luar biasa banget. Nah, sekarang kamu pasti penasaran nih, emangnya apa aja sih metode yang diajarin sama Dennis sampai-sampai bikin orang awam tuh yang nggak ngerti trading sama sekali bisa dapetin profit sampai ribuan persen gitu? Secara umum, Dennis ngajarin strategi ngikutin tren harga. Jadi beli ketika harganya tuh udah nunjukin gejala uptrend atau bullish period, dan jual ketika harganya udah nunjukin gejala balik arah jadi downtrend atau bearish period. Tapi tentu aja ya, dalam prakteknya tuh nggak akan sesederhana dan semudah itu. Dennis juga ngajarin nih beberapa prinsip dan aturan yang harus diikutin sama para turtles. Nah, aku udah coba rangkumin beberapa prinsip dan tips yang diajarin sama Dennis dan dipraktekin sama para muridnya. Ini nih tips-tipsnya. Yang pertama adalah memilih market atau pasar perdagangan. Dennis tuh ngasih aturan tegas banget. Kalau para turtle cuma boleh trading di market yang likuiditasnya tuh sehat dan volume transaksinya cukup besar. Turtles nggak boleh tuh trading di market yang volume transaksinya rendah atau nggak liquid. Alasannya ya tentu aja buat ngejaga aset supaya nggak nyangkut di pasar perdagangan yang terlalu sepi sampai nggak ada pembeli. Yang kedua itu adalah proporsi alokasi modal. Turtles tuh dikasih batasan gitu buat ngalokasiin jumlah modal di kondisi market tertentu. Misalnya nih, buat market yang volatilitas atau fluktuasi harganya tuh tinggi, alokasi modalnya dikit aja. Jadi makin stabil volatilitas atau fluktuasi harganya, alokasi modalnya bisa makin gede. Selain itu, para turtles tuh cuma boleh ngalokasin aset maksimal 2% doang dari total modal buat satu trading position. Yang ketiga, disiplin nerapin rencana trading. Jadi, turtles tuh diwajibin buat bikin rencana trading atau trading plan sebelum mengeksekusi atau nentuin posisi trading, dari mulai posisi entry di awal, sampai target buat take profit. Bahkan posisi ketika trader ngelakuin cut loss atau stop loss untuk ngeredam kerugian lebih jauh. Semua keputusan itu tuh harus sudah direncanain, bahkan sebelum para turtles buka posisi buat pertama kalinya. Itu adalah prinsip yang melatih kedisiplinan buat bikin rencana trading. Jadi, para turtles nggak akan tuh bikin keputusan subjektif yang cenderung bias. Semua harus sudah diputusin duluan sejak awal. Dan turtles cuma perlu ngikutin rencana yang udah mereka bikin dari awal. Buat entry position, Dennis tuh ngasih 2 rumus nih yang bisa dipakai sesuai kondisi. Yang pertama itu ada 20 days breakout dan 55 days breakout. Wah, maksudnya gimana tuh? Jadi kalau ada lonjakan harga signifikan, dibanding rata-rata 20 hari terakhir atau 55 hari terakhir, maka para turtles tuh boleh nih masuk ke posisi beli atau posisi long. Soalnya ada potensi besar, harganya bakalan terus terapresiasi naik. Tapi kalau harganya tuh ngalamin penurunan sampai nembus rata-rata 20 atau 55 hari terakhir, para turtle tuh bisa ngelakuin posisi jual, atau biasa juga disebut dengan short position. Karena ada potensi harganya bakalan cenderung terus ngalamin tren penurunan. Gak cuma itu aja, buat posisi take profit atau exit, Dennis ngasih 2 rumus, yaitu 10 days low dan juga 20 days low. Artinya apa? Kalau posisi trading udah profit dan trennya terus meningkat, sampai satu titik pasti tren harga itu berubah dan bakalan balik arah jadi downtrend. Nah, rumus buat ngelihat indikasi perubahan tren harga adalah kalau harganya tuh nyentuh titik terendah dalam 10 hari terakhir. Sementara buat time frame trading yang lebih panjang, Dennis ngebolehin nih ngelihat angka 20 days low. Nah, itulah beberapa prinsip yang diajarin sama Dennis. Dari semua tips dan prinsip itu, hal yang paling ditekanin sama Dennis tuh adalah konsistensi dan kedisiplinan dalam nerapin prinsip-prinsip tersebut. Teori dan konsepnya ya cukup dipelajarin 2 minggu doang, sisanya adalah praktek, kedisiplinan, dan juga kesabaran. Setelah keberhasilan yang luar biasa dari total eksperimen yang didokumentasin di Wall Street Journal, banyak murid-murid Dennis yang akhirnya tuh nerusin aktivitas tradingnya, entah sebagai trader independen ataupun sebagai trader profesional di perusahaan broker tertentu. Berdasarkan eksperimen ini, Dennis tuh berhasil ngebuktiin kalau kemampuan trading bukan berasal dari bakat alami,
tapi ia bisa dipelajarin dan juga dilatih. Terbukti nih, orang awam sekalipun bisa jadi trader yang sukses kalau misalnya dapetin pendidikan yang benar dan juga punya kedisiplinan yang tinggi. Nah, buat kamu yang punya pengalaman trading, bagiin dong pengalaman atau prinsip-prinsip trading yang kamu punya. Siapa tahu kamu bisa tukeran ilmu sama sesama trader lain di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.